Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alkisah, ada sepasang suami istri yang sangat mengagumi dan menghormati Abu Nawas. Setiap nasihat yang keluar dari lisan Abu Nawas selalu mereka tanamkan dalam hati. Terkadang sepasang suami istri ini sowan kepada Abu Nawas untuk meminta didoakan. Hingga pada suatu hari mereka mendapatkan rizki yang tak diduga-duga. Sang suami terlihat sangat bahagia, terlebih lagi sang istri. "Wahai suamiku, bagaimana kalau kita mengundang Tuan Abu untuk makan malam bersama kita?" usul sang istri. "Benar, kita sajikan hidangan yang istimewa, mumpung kita sedang banyak uang," balas sang suami. Maka pada keesokan paginya sang istri pergi ke pasar untuk membeli daging dan buah-buahan yang segar. Setelah menunaikan sholat isya berjamaah di masjid, sang suami mendekati Abu Nawas. "Tuan Abu, sudilah kiranya Tuan Abu bertandang ke rumah kami. Kami sudah menyiapkan hidangan istimewa untuk Tuan," katanya penuh harap. Dengan tersenyum lembut, Abu Nawas membalas, "Alhamdulillah, baiklah, aku terima undanganmu." Setibanya di rumah, Abu Nawas disambut penuh keramah tamahan. Di sela-sela kesibukan sang istri menyiapkan meja makan, ia tanpa sengaja meninggalkan sejumlah uang di atas meja tersebut. Singkat cerita, setelah acara makan malam selesai, Abu Nawas pun berpamitan pulang. Disitulah sang istri baru tersadar bahwa dirinya meninggalkan uang di meja tempat Abu Nawas menyantap hidangan. Dan ketika sang istri memeriksa meja tersebut, ia terkejut karena uangnya telah hilang. Kemudian sang istri bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, apakah kau mengambil uang di atas meja?" Sang suami heran dan balik bertanya, "Aku tidak tahu ada uang di situ. Memangnya kau menaruhnya di atas meja?" Sang istri membalas, "Iya, aku meletakkannya di tempat Tuan Abu Nawas duduk." Seketika itu juga perasaan curiga mulai muncul. "Suamiku, jangan-jangan Tuan Abu yang mengambilnya. Tanyakanlah kepadanya," pinta sang istri. Namun sang suami menolak dengan tegas karena menganggap hal itu memalukan dan tidak layak untuk dilakukan. Sang istri kembali berkata, "Tidak kusangka orang yang selama ini kita kagumi dan hormati ternyata memiliki sifat buruk, mengambil harta orang lain yang bukan haknya." Mendengar itu sang suami membalas, "Hus, jangan sembarangan menuduh, barangkali kau lupa menaruhnya." Sang istri menjawab, "Lalu siapa lagi kalau bukan dia? Aku sama sekali tidak lupa di mana aku menaruh uang tersebut." Meskipun sang suami menolak menuduh secara terang-terangan, namun di lubuk hatinya ia mulai menjauhi Abu Nawas. Bahkan ia mulai berhenti sholat bermakmum dengannya di masjid. Apalagi sang istri, ia yang dulu sangat menaruh hormat kepada Abu Nawas berbalik menjadi rasa benci dan kecewa. Setahun pun berlalu. Selama itu pula sang suami tidak lagi sholat berjamaah di masjid. Hal ini membuat Abu Nawas merasakan ada sesuatu yang janggal. Dalam hati ia mulai bertanya-tanya, apakah dia jatuh sakit? Sudah setahun dia tidak hadir sholat berjamaah. Akhirnya Abu Nawas pun membeli sekeranjang buah dan mendatangi rumah sepasang suami istri tersebut. Namun kedatangannya kali ini tidak disambut hangat oleh sang istri. Ia terlihat sinis dan acuh tak acuh. Adapun sang suami masih menutupi sikapnya. Ia berpura-pura bersikap ramah kepada Abu Nawas. Sang istri yang sudah tak kuasa membendung emosinya segera bertanya kepada Abu Nawas dengan nada sedikit kasar, "Wahai Tuan Abu, maaf kalau aku sedikit lancang. Setahun yang lalu, waktu kami mengundangmu makan malam, kami kehilangan uang yang cukup banyak.
apakah kau yang mengambilnya?" Begitu mendengar tuduhan tersebut, raut wajah Abu Nawas seketika berubah. Ia pun tak kuasa menahan tangisnya, hingga air matanya menetes ke pipi. Dengan suara terbata-bata, Abu Nawas mengakui bahwa dirinya lah yang mengambil uang mereka. "Benar, akulah yang mengambilnya. Kemudian aku menyelipkannya di tengah-tengah mushaf Al-Quran yang ada di sebelah meja makan. Satu-satunya kitab Al-Quran yang kalian miliki." Mendengar hal itu, sepasang suami istri tersebut segera mengambil kitab Al-Quran yang masih berada di tempatnya. Dan ternyata benar, uang yang setahun lalu hilang tidak diambil Abu Nawas. Mereka pun merasa bersalah karena telah gegabah menuduh. Namun mereka juga tak habis pikir, kenapa uangnya tidak langsung dikembalikan kepada mereka? Kenapa malah ditaruh di tengah-tengah mushaf Al-Quran? Abu Nawas pun lalu dengan berat hati memberitahu, "Ketahuilah, tangisanku ini bukan karena dituduh mengambil uang kalian. Yang membuatku menangis adalah kenyataan bahwa keluarga ini tidak pernah membuka kitab Allah selama 1 tahun penuh." Mendengar hal itu, semakin bertambah bersalah suami istri tersebut. Mereka pun menangis terseduh-seduh karena didera rasa penyesalan yang mendalam. Saat itu mereka baru menyadari bahwa prasangka buruk lebih kejam daripada sekedar kehilangan uang, dan meninggalkan Al-Quran adalah kerugian yang jauh lebih besar. Uang itu tidak pernah benar-benar hilang, justru Al-Quran yang telah hilang dari kehidupan mereka. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas baru saja mendapat hadiah sepatu istimewa. Hadiah tersebut ia dapatkan dari sahabatnya yang kini hidup di negeri seberang. Karena model dan warnanya sangat indah, Abu Nawas sangat mengagumi hadiah sepatunya. Hingga akhirnya terbesit niat untuk memamerkan kepada kawan-kawan tongkrongannya. Maka pergilah Abu Nawas ke warung tempat biasa mereka berkumpul. "Sepatumu indah sekali, Abu Nawas. Baru pertama kali aku melihat ada sepatu yang demikian indahnya." Begitulah ucapan kawan-kawannya memuji sepatu baru yang dikenakan Abu Nawas. Hingga pada suatu malam, Abu Nawas mengalami nasib sial. Pasalnya sepatu yang sangat dibanggakan dicuri oleh maling. Abu Nawas baru menyadari hal itu saat di keesokan paginya, di mana ketika ia melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka. Kesialan Abu Nawas ternyata tak berhenti sampai di situ. Kambing-kambing ternaknya juga ikut hilang dicuri maling. Hal ini membuat sang istri menjadi emosi. Ia menyalahkan Abu Nawas dan ngomel tanpa henti. "Makanya kalau mau tidur periksa dulu pintunya. Gara-gara kamu lupa kunci pintu, barang-barang di rumah kita pada hilang," omel sang istri. Abu Nawas hanya diam dan tertunduk lesu, karena bagaimanapun ini adalah memang kesalahan dirinya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datanglah beberapa pengawal istana. "Tuan Abu, Anda diperintah ke istana sekarang juga," kata salah satu pengawal. "Apa tidak ada hari lain? Hari ini aku lagi banyak masalah," balas Abu Nawas ketus. "Ini perintah Baginda Raja, Tuan Abu," ujar pengawal istana. Akhirnya dengan terpaksa Abu Nawas memenuhi panggilan Baginda Raja. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. "Hai Abu Nawas, kenapa mukamu terlihat kesal?" tanya Baginda Raja. "Tidak Paduka, itu hanya perasaan Paduka saja," jawab Abu Nawas berbohong. Padahal saat itu Abu Nawas sedang dalam suasana tak karuan. "Katakan saja Paduka, apa tujuan Paduka mengundang saya?" tanya Abu Nawas. "Begini, aku ada tugas penting untukmu. Kalau kau berhasil melakukannya,
Aku akan memberimu hadiah. Tapi kalau gagal, kau akan dapat hukuman, kata Baginda Raja. Iya, katakan saja, apa tugasnya? Balas Abu Nawas menahan emosi. Tugasnya adalah kamu harus bisa membikin kuda saya tertawa, jawab Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung meminta supaya menghadirkan kudanya. Ia pun mendekatkan kupingnya ke mulut si kuda, seolah-olah ia sedang mendengar kalau kuda tersebut berbisik kepadanya. Melihat perilaku Abu Nawas ini, Baginda Raja pun merasa heran. "Hai Abu Nawas, apa yang kuda itu bisikan padamu?" tanya Baginda Raja penasaran. Abu Nawas menjawab, "Ia memberitahu saya Paduka, katanya ia bisa tertawa, tapi jika melihat Paduka berlari dengan satu kaki." Tentu saja hal ini tak mungkin Baginda Raja lakukan, apalagi dengan kondisi badannya yang gemuk. "Kau jangan mengada-ada Abu Nawas, jangan mempermainkan aku," bentak Baginda Raja. Abu Nawas yang biasanya takut dengan bentakan Baginda Raja, kali ini ia berani membalas. "Begitu juga dengan Paduka, jangan mempermainkan saya dengan tugas yang tak masuk akal. Aku tak butuh hadiah, aku mau pulang sekarang," kata Abu Nawas sambil berlalu. Reaksi kasar Abu Nawas ini sempat membuat prajurit istana menjadi emosi dan hendak menangkapnya, tapi oleh Baginda Raja dicegah. "Biarkan dia pulang," kata Baginda Raja. "Tapi Paduka, dia telah bersikap tidak sopan kepada Paduka," ujar prajurit istana. "Sudah, biarkan saja, karena sepertinya dia sedang mengalami masalah. Coba cari tahu apa penyebabnya," perintah Baginda Raja. Tak butuh waktu lama, akhirnya pengawal istana mendapatkan informasi bahwa Abu Nawas rumahnya telah kemalingan. Si pengawal pun lalu melaporkannya kepada Baginda Raja. "Oh, jadi itu penyebabnya. Sekarang cari siapa pelaku pencurinya dan tangkap serta seret ke penjara," perintah Baginda Raja. Kemudian dalam tempo 2 hari si pelaku berhasil ditangkap beserta barang-barang curiannya. Lalu Baginda Raja mengutus pengawal istana untuk mengembalikan sepatu dan kambing milik Abu Nawas. Betapa bahagianya hati Abu Nawas, sepatu kesayangannya bisa kembali. Begitu juga dengan kambing-kambing ternaknya. Namun di balik rasa bahagianya, Abu Nawas merasa bersalah akibat tindakannya yang telah bersikap tidak sopan. "Ternyata Baginda Raja sangat peduli dengan masalahku," gumam Abu Nawas. Dan untuk menebus rasa bersalahnya, ia datang ke istana menemui Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya minta maaf atas kelancangan saya," kata Abu Nawas. Baginda Raja pun memaafkan, tapi dengan syarat ia harus bisa menghibur dirinya. Akhirnya dengan tingkah dan wajah konyolnya, Abu Nawas mempersembahkan beberapa cerita lucu. Baginda Raja dan seisi ruangan istana tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Kisah selanjutnya. Maraknya tindak kejahatan di kota Baghdad membuat para warga merasa resah dan diliputi oleh ketakutan. Apalagi ketika waktu menjelang malam, suasana kota Baghdad yang biasa ramai kini sepi seperti kota mati. Hal ini membuat Baginda Raja khawatir. Ia pun dengan sigap perintahkan para prajurit istana untuk mengadakan patroli setiap malam. Namun yang membuat Abu Nawas kesal, mereka bukannya berjaga dan siaga, tapi malah tiduran di pos-pos penjagaan. Sehingga tindak kejahatan yang sedang marak tak kunjung reda. Akhirnya karena tak kuat menahan emosi, diam-diam Abu Nawas membakar pos-pos tempat penjagaan para prajurit. Akibat perbuatannya ini,
Abu Nawas ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Kurang ajar kau Abu Nawas, bukannya ikut menjaga keamanan malah menambah kejahatan," bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka, tapi saya bukan penjahat," balas Abu Nawas. "Dengan perbuatanmu ini kau bilang bukan penjahat, lalu apa namanya?" kata Baginda Raja bertambah emosi. "Saya hanya menguji Paduka seberapa siaganya para prajurit istana. Ternyata mereka tidak sigap. Harusnya saat aku sedang membakar pos jaga, mereka langsung menangkap saya," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sejenak Baginda Raja terdiam, karena apa yang dikatakan Abu Nawas ada benarnya juga. "Wahai prajurit, bisa kalian jelaskan mengapa kalian tidak melakukan seperti yang Abu Nawas katakan?" tanya Baginda Raja. Para prajurit yang menangkap Abu Nawas hanya terdiam dan saling pandang. Tiba-tiba Abu Nawas kembali berkata, "Itu tidak mungkin Paduka, karena kerjaan mereka hanya tiduran di pos jaga. Itulah kenapa mereka terlambat mengetahuinya. Dan oleh sebab itulah tindak kejahatan di kota Baghdad masih merajalela," tutur Abu Nawas. Spontan Baginda Raja menjadi geram dan menghukum para prajurit yang lalai dalam tugasnya. Kemudian Baginda Raja menggantinya dengan prajurit-prajurit yang lain. Kali ini para prajurit yang ditugaskan melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga lambat laun suasana kota Baghdad akhirnya kembali aman dan tentram. Kisah selanjutnya. Alkisah, ada kawan Abu Nawas yang merupakan saudagar kaya. Dengan kekayaan yang dimilikinya, ia mempunyai hobi yang aneh, yaitu memelihara bermacam-macam binatang buas. Dari mulai singa, macan, dan buaya. Ada pula berbagai macam burung-burung yang langka. Oleh karena itulah, ia mendapatkan sebuah ide untuk membuka kebun binatang. Kebetulan ia juga mempunyai lahan yang luas, sehingga bisa membantu idenya tersebut. Namun, setelah kebun binatangnya dibuka, jarang sekali pengunjung yang datang. Mendapati hal ini, si saudagar pun menjadi kebingungan. Pasalnya, ia sudah keluar modal banyak. Akan tetapi, usaha membuka kebun binatang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hingga pada suatu hari, pergilah Abu Nawas menemui kawannya tersebut. Melihat kedatangan Abu Nawas, si saudagar pun langsung menyambutnya dengan hangat. Beraneka hidangan yang lezat ia suguhkan kepada Abu Nawas. Setelah acara makan-makan selesai, Abu Nawas berkata, "Kau memang kawan yang baik. Meskipun kau sudah kaya, tapi kau tidak pernah melupakanku." Saudagar itu membalas, "Harta hanyalah titipan. Untuk apa disombongkan? Apalagi sampai tak mau kenal dengan sahabat lama." Abu Nawas pun tersenyum mendengarnya. Di sela-sela obrolannya, kawannya tersebut mengeluhkan tentang usaha barunya, di mana ia sudah keluar modal banyak untuk membangun kebun binatang. Akan tetapi sangat sedikit pengunjung yang datang. "Oh, soal itu. Aku ada ide supaya kebun binatangmu ramai akan pengunjung," kata Abu Nawas. "Betulkah? Bagaimana caranya?" tanya kawannya. "Gampang, tiket masuknya jangan mahal-mahal. Cukup harga 1 dinar, saran Abu Nawas. "Waduh, bisa rugi kalau seperti itu. 10 dinar saja sudah terlalu murah Abu Nawas," ujar kawannya. "Sudah, turuti saja kataku, kau tidak akan rugi," balas Abu Nawas. Ternyata saran Abu Nawas berhasil. Ketika harga masuknya hanya 1 dinar, banyak para pengunjung berdatangan untuk berwisata di kebun binatang. Ketika para pengunjung sudah puas melihat berbagai macam hewan buas, tiba-tiba salah satu singa keluar dari kandangnya. Sontak hal ini membuat para pengunjung ketakutan. Mereka berlarian menuju pintu keluar.
Akan tetapi pintu keluarnya terkunci, dan di depan pintu tersebut tertulis kalimat, "Keluar bayar 100 dinar." Akhirnya dengan terpaksa mereka pun rela membayar agar bisa selamat. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada salah satu murid Abu Nawas yang paling cerdas di antara murid-murid lainnya. Anak tersebut juga cermat dalam menganalisa suatu masalah. Hal itulah yang membuat Abu Nawas merasa kagum kepadanya. Apalagi si anak sangat penurut dan rajin beribadah. Suatu hari, muridnya ini diperintah Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli sesuatu. Maka berangkatlah ia menjalankan perintah gurunya. Sementara di tempat lain ada seorang lelaki yang juga dalam perjalanan menuju pasar. Lelaki tersebut mengendarai keledai dengan membawa 2 karung gandum. Setelah beberapa saat, laki-laki itu berhenti dalam perjalanannya untuk beristirahat di bawah pohon. Agar si keledai tidak lari, dia mengikatnya di dekat pohon itu. Ketika dia bangun dari tidur siangnya, dia tidak menemukan keledainya. Laki-laki itu menjadi khawatir dan mulai mencari keledainya kemana-mana. Saat mencari keledainya itulah dia bertemu dengan anak kecil yang merupakan murid Abu Nawas. Si lelaki kemudian bertanya, "Apakah kamu melihat keledai saya?" Anak kecil itu menjawab, "Apakah keledai Tuan buta mata kirinya dan kaki kanannya pincang? Dan apakah dia juga membawa gandum?" Mendengar hal itu, si lelaki merasa senang karena ia mengira akan menemukan keledainya. "Iya benar, di mana kamu melihatnya?" tanya lelaki tersebut. "Saya belum melihatnya Tuan," jawab si anak. Si lelaki merasa heran dengan jawabannya. Dalam hati ia berpikir, bagaimana mungkin bocah itu tidak melihatnya, padahal ia tahu secara mendetail keledai miliknya. Jangan-jangan bocah itu telah mencurinya. "Saya tanya kamu sekali lagi, apakah kamu melihat keledai saya?" tanya si lelaki. Tapi si anak masih mengatakan kepadanya bahwa dia belum melihatnya. "Kamu mau menipu saya ya?" kata si lelaki merasa geram. Ia pun segera membawa anak kecil itu menuju rumah Tuan Hakim untuk mendapatkan solusi. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, lelaki itu lalu mengadukan masalahnya. Berhubung yang diadukan anak masih di bawah umur, Tuan Hakim meminta supaya si anak didampingi orang tua atau gurunya. Si anak lalu memilih untuk didampingi gurunya, yaitu Abu Nawas. Maka dipanggillah Abu Nawas ke rumah Tuan Hakim. Spontan Abu Nawas terkejut mendengar anak didiknya yang paling ia banggakan terlibat masalah hukum. "Ada masalah apa ini? Kenapa anak didik saya disidang?" tanya Abu Nawas tidak terima. "Begini Abu Nawas, lelaki ini mengadukan bahwa keledainya telah hilang dan ia menyangka bahwa muridmu lah yang telah mencurinya," kata Tuan Hakim menjelaskan. "Apa buktinya? Jangan asal main tuduh," protes Abu Nawas. Abu Nawas tahu betul bahwa anak didiknya adalah anak yang soleh dan penurut. Dia tidak mungkin melakukan pencurian. Lalu si lelaki yang kehilangan keledainya menjawab, "Muridmu tahu ciri-ciri keledai saya dengan detail. Bahkan ia juga tahu barang bawaan yang ada di punggungnya. Tapi saat aku tanya di mana keledainya, dia bilang belum melihatnya. Itu sama sekali tidak masuk akal." Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya terdiam. Tiba-tiba si anak berkata, "Tapi saya memang belum melihatnya Tuan." Dengan lemah lembut, Tuan Hakim menanyai anak kecil itu, "Wahai anakku, kalau kamu memang belum melihatnya, kenapa kamu bisa menggambarkan dengan detail keledai milik lelaki ini?" tanya Tuan Hakim. Anak kecil itu menjawab, "Karena saya melihat jejak kaki keledai di jalan. Langkah kaki keledai yang kanan berbeda dengan yang kiri.
Dari situlah saya mengerti bahwa keledai yang lewat kakinya pincang. Kemudian saya melihat rumput di sisi kanan jalan dimakan, sementara rumput di sisi kiri jalan tidak dimakannya. Dari situlah saya mengerti bahwa keledai tersebut buta mata kirinya. Kemudian ada butiran gandum yang berserakan di tanah di sepanjang perjalanan. Dari situlah saya juga mengerti bahwa keledai tersebut pasti membawa gandum. Abu Nawas dan Tuan Hakim seketika berdecak kagum dengan kecerdasan analisa anak itu. Sedangkan si lelaki pemilik keledai merasa tidak puas. Ia ingin membuktikan ucapan anak didik Abu Nawas. Mereka lalu pergi memeriksa jalanan yang dijelaskan oleh murid Abu Nawas. Dan ternyata semua ucapannya adalah benar. Si lelaki pun langsung meminta maaf. Dan untuk menebus rasa bersalahnya, lelaki tersebut memberinya uang. Atas kejadian tersebut, Abu Nawas semakin bertambah kagum dengan kecerdasan muridnya yang satu ini. Kisah selanjutnya. Seringnya Abu Nawas berjalan bolak-balik masuk hutan, membuat dirinya tak menyadari kalau sepatu yang dipakainya mulai rusak. Hingga pada suatu ketika saat ia berada di tengah hutan untuk menebang kayu, sepatunya sobek dan tak bisa digunakan. Ia pun lalu membuang kedua sepatunya. Terpaksa ia berjalan pulang tanpa menggunakan alas kaki. Karena jarak yang ditempuh lumayan jauh, membuat telapak kaki Abu Nawas menjadi bengkak. "Kenapa dengan kakimu? Mengapa tidak pakai sepatu?" tanya sang istri merasa prihatin. "Sewaktu di hutan sepatunya rusak, tak bisa digunakan lagi. Jadi aku buang saja," jawab Abu Nawas. "Aku ada uang simpanan, belilah sepatu baru," tutur sang istri. Wajah Abu Nawas yang tadinya murung kini langsung menjadi ceria. Ketika sang istri memberikannya uang, Abu Nawas segera bergegas ke toko sepatu. Namun sebelum berangkat, Abu Nawas terlebih dahulu mengukur kakinya dengan sehelai jerami dan menandainya. Barulah ia pergi ke toko sepatu yang ada di kota. Sesampainya di toko sepatu, ia lupa membawa jerami yang tadi digunakan untuk mengukur kakinya. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas kebingungan. Pasalnya hari sudah menjelang sore, yang berarti tidak lama lagi toko akan tutup. Akhirnya Abu Nawas menemukan solusi. Ia menghampiri pemilik toko sepatu dan berkata, "Tuan, bisakah Tuan menunggu barang sejenak? Aku akan mengambil jeramiku yang tertinggal di rumah." Belum sempat si pemilik toko menjawab, Abu Nawas bergegas pulang ke rumah untuk mengambil jerami pengukur kakinya. Lalu dengan tergopoh-gopoh, ia pun kembali lagi ke toko sepatu tersebut. Naasnya, waktu sudah hampir malam dan toko yang ia datangi tentu saja sudah tutup. Ia pun akhirnya pulang ke rumah dengan perasaan kecewa. Setibanya di rumah, sang istri bertanya, "Mana sepatunya? Katanya mau beli." Abu Nawas kemudian menceritakan yang dialaminya. Mendengar itu, sang istri menjadi heran. "Bukankah engkau bisa mengukurnya langsung pakai kakimu sendiri?" tanya sang istri. "Kamu sama sekali tak mengerti kesulitanku. Kalau dengan jerami ini ukurannya sangat akurat, sedangkan kakiku tak mudah dipercaya," ujar Abu Nawas penuh percaya diri. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja akal Abu Nawas untuk membuat Baginda Raja tak berkutik, manakala dirinya tak sanggup menjalankan tugasnya. Seperti pada kisah berikut ini. Diceritakan suatu hari Baginda Raja perintahkan Abu Nawas untuk membelikannya seekor sapi yang gemuk. "Sekarang pergilah ke pasar dan segera bawakan ke hadapanku seekor sapi yang besar dan gemuk," titah Baginda Raja. Tugasnya memang sederhana, tapi yang membuat Abu Nawas bingung, Baginda Raja sama sekali tak memberinya uang. Padahal untuk membeli sapi yang diinginkan tentulah sangat mahal harganya, yaitu sekitar 100 dinar. Sedangkan Abu Nawas sendiri tak memiliki uang sebanyak itu. Dalam hati ia pun berkata,
Paduka Raja pasti sengaja ingin mengerjaiku, pikir Abu Nawas. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia tak pernah kehilangan akal cerdiknya. Setelah lama berpikir, Abu Nawas akhirnya mendapatkan sebuah ide yang cemerlang. Ia pun segera berangkat pergi ke pasar. Sesampainya di sana, ia mendapati seorang penjual sapi sedang tertidur pulas di samping sapi miliknya. Abu Nawas kemudian membangunkannya. Dengan tangan meraba-raba, si penjual sapi bangun dari tidurnya. Ternyata ia adalah seorang yang buta matanya. Melihat hal itu, Abu Nawas langsung memanfaatkannya. "Hei kawan, apakah kau tahu bahwa sapi yang kamu jual ini adalah sapi ajaib? Sapi ini bisa berbicara, tapi hanya kepada orang-orang yang jujur." Mendengar perkataan Abu Nawas, si penjual sapi tak langsung percaya begitu saja. Tetapi Abu Nawas meyakinkannya bahwa yang dikatakannya adalah benar. Karena penasaran, penjual sapi tersebut bertanya kepada sapi miliknya, "Apakah benar kamu bisa berbicara?" Abu Nawas yang berpura-pura menjadi sapi menjawab, "Ya, saya bisa berbicara, tapi hanya kepada orang-orang yang jujur." Mendengar suara sapi, penjual itu terkejut dan bertanya, "Apakah ini benar suara sapi atau suaramu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Saya tidak bisa berbohong, itu adalah suara sapimu. Itu berarti menandakan kamu adalah orang yang jujur." Mendapat sanjungan dari Abu Nawas, ia pun tersenyum dan mulai mempercayainya. "Jika kamu benar-benar bisa berbicara, beritahu saya, apakah harga yang pantas untukmu?" tanya si penjual kepada sapi miliknya. Dengan bersuara layaknya suara sapi, Abu Nawas menjawab, "Harga yang pantas untuk saya adalah 5 dinar." Mendengar itu, penjual tersebut langsung menawarkan sapinya dengan harga 5 dinar kepada Abu Nawas. Tentu saja, Abu Nawas dengan senang hati menerimanya. Setelah berhasil memperoleh sapi dengan harga murah, Abu Nawas membawa sapinya ke istana dan mempersembahkannya kepada Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, bagaimana kau bisa membeli sapi itu? Ini kan harganya mahal. Jangan-jangan kamu pinjam uang sama kawanmu?" tanya Baginda Raja. "Tidak Paduka, saya membelinya pakai uang saya sendiri," jawab Abu Nawas. "Lalu dari mana kau dapatkan uang sebanyak itu?" tanya Baginda Raja penasaran. "Saya membelinya dengan harga 5 dinar Paduka," jawab Abu Nawas. Spontan Baginda Raja terkejut. "Bagaimana bisa kau mendapatkan sapi yang begitu besar hanya dengan harga 5 dinar? tanya Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menceritakan bagaimana caranya dia bisa membeli sapi dengan harga yang sangat murah. Seketika Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar cerita Abu Nawas tersebut. "Baiklah Abu Nawas, ini uang 200 dinar untukmu sebagai hadiah karena berhasil mendapatkan sapi yang besar," kata Baginda Raja. Setelah Abu Nawas menerima uangnya, ia segera kembali menemui penjual sapi yang buta itu. "Kawan, ini 100 dinar untuk bayar sapimu," kata Abu Nawas. "Tapi bukankah tadi kamu sudah membayarnya?" balas si penjual sapi. "Sudah, terima saja dan jangan banyak tanya," ujar Abu Nawas. Si pemilik sapi pun dengan senang hati menerimanya. Sementara Abu Nawas pulang ke rumah dengan membawa sisa uang 100 dinar. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, suatu ketika Abu Nawas dan sahabatnya ini melancong ke negeri seberang. Di sana mereka berdua menghabiskan waktunya dengan mengunjungi tempat-tempat wisata. "Di sini pemandangannya indah-indah sekali," puji Abu Nawas. "Benar, aku juga merasa betah di tempat ini," sahut sahabatnya. "Ayo
kita cari tempat wisata lain. Pasti ada yang lebih indah, ajak Abu Nawas. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan mencari tempat wisata lain. Tak berapa lama kemudian, langkah mereka terhenti di depan sebuah taman yang indah. Namun ketika mereka hendak memasukinya, ternyata taman tersebut bukan untuk umum, melainkan hanya diperuntukkan bagi keluarga kerajaan. Sayang sekali, padahal aku sangat penasaran, pasti di dalamnya sangat indah, ucap sahabatnya. Kenapa mesti risau? Kita masuk saja secara diam-diam, toh tamannya tidak ada yang jaga, ujar Abu Nawas. Ajakan Abu Nawas ini disambut gembira oleh sahabatnya. Mereka berdua pun akhirnya memasuki taman dan menikmati keindahannya. Saat sedang asik-asiknya bersantai, tiba-tiba beberapa pengawal kerajaan datang, lalu menangkap Abu Nawas dan sahabatnya. Mereka berdua kemudian diseret ke istana untuk dihadapkan kepada rajanya. Siapa kedua orang ini? Dan kenapa dibawa kemari? Tanya sang raja kepada pengawalnya. Ampun Paduka yang mulia, mereka telah lancang. Mereka berani memasuki taman Paduka, jawab salah satu pengawal. Kurang ajar, bukankah kalian sudah tahu kalau taman tersebut tidak boleh dimasuki siapapun, bentak sang raja. Akibat kesalahan yang dilakukan Abu Nawas dan sahabatnya, sang raja lalu memutuskan untuk menghukum mereka berdua. Pengawal, masukkan mereka berdua ke dalam penjara. Besok mereka akan menjalani hukuman pancung, titah sang raja. Mendengar hal itu, spontan Abu Nawas dan sahabatnya langsung kaget dan tak percaya. Tunggu Paduka, hanya karena kesalahan sepele Tuan menjatuhi kami hukuman mati, tanya Abu Nawas keberatan. Ini sebagai pelajaran agar tidak ada orang lain yang berani lagi memasuki tamanku, balas sang raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun memutar otaknya supaya bisa lepas dari hukuman sang raja. Ampun Paduka, saya dengar Paduka suka sekali dengan kuda. Kalau saya bisa membuat keajaiban pada kuda Paduka, apakah Paduka akan membebaskan kami? Tanya Abu Nawas. Iya, memang benar. Saya suka sekali dengan kuda, jawab sang raja. Lalu keajaiban apa yang akan kau tunjukkan terhadap kuda saya? Tanya sang raja kemudian. Begini Paduka, saya akan mengajari kuda Paduka supaya bisa bernyanyi, jawab Abu Nawas. Kamu bisa mengajari kudaku bernyanyi? Apa saya tidak salah dengar? Tanya sang raja penasaran. Benar Paduka, tapi saya butuh sedikit waktu, tidak bisa dalam semalam saja, jelas Abu Nawas. Mendengar pengakuan Abu Nawas, sang raja pun sepakat. Baiklah, aku akan menunda hukumanmu selama setahun. Ajari kudaku menyanyi. Jika berhasil, kalian kubebaskan. Tapi jika gagal, kalian langsung akan dihukum mati, ancam sang raja. Terima kasih banyak Paduka yang mulia, sahut Abu Nawas kegirangan. Abu Nawas dan sahabatnya lalu diperbolehkan meninggalkan istana. Setelah keluar dari istana, sahabatnya ini berkata kepada Abu Nawas, sungguh mengagumkan. Aku tidak pernah tahu kalau ada orang yang bisa mengajari kuda menyanyi. Abu Nawas menjawab, kamu benar, tentu tidak ada yang bisa. Mendengar itu, seketika sahabatnya langsung tercengang. Kalau begitu, kenapa kamu bilang ke raja kalau kamu bisa mengajari kuda menyanyi? Tanya sahabatnya penuh rasa khawatir. Yang penting kita dapat tambahan waktu untuk hidup. Apa kamu tidak memperhatikan? Sang raja umurnya sudah sangat tua, tapi dia sangat suka sekali berperang. Hampir sebulan sekali dia ikut berperang. Bisa jadi dalam kurun waktu setahun dia mati dalam peperangan. Atau bisa juga mati karena umurnya sudah tua. Bisa juga dalam kurun waktu setahun kita yang mati. Siapa yang tahu? Jawab Abu Nawas enteng.
Sahabatnya itu hanya bisa melongo mendengar penjelasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Meskipun keseharian Abu Nawas disibukkan oleh pekerjaan, ia selalu menyempatkan waktunya untuk mengajarkan agama kepada anak-anak kecil di majelisnya. Dari sekian banyak anak-anak yang ia didik, ada salah satu anak yang paling pintar. Tapi si anak juga terkenal badung. Anak ini bernama Ali Mustafa. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang mengajar, murid-muridnya terlihat antusias mendengarkan ilmu yang disampaikan Abu Nawas. Kala itu, Abu Nawas sedang menerangkan tentang surga dan neraka. "Adakah di antara kalian yang tahu apa itu surga?" tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. Semua muridnya terdiam. Tiba-tiba Ali Mustafa mengacungkan tangannya. "Saya tahu guru," teriak Ali Mustafa. "Ya, silakan dijawab," balas Abu Nawas. "Surga itu adalah tempat yang indah guru, tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa," jawab Ali Mustafa. "Benar sekali, kamu memang pintar," puji Abu Nawas. "Sekarang, adakah di antara kalian yang tahu apa itu neraka?" tanya Abu Nawas melanjutkan. Semua muridnya kembali terdiam, dan lagi-lagi hanya Ali Mustafa yang bisa menjawab. "Neraka itu tempat untuk menyiksa manusia, tempat kembalinya untuk orang-orang yang berdosa," jawab Ali Mustafa. "Kamu benar sekali. Bila kalian ingin masuk surga, kalian harus bertakwa kepada Allah, dan kalian harus berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau kalian tidak bertakwa dan suka berbuat jahat kepada orang, maka kalian akan disiksa di neraka dengan api yang menyala-nyala. Tentunya kalian tidak mau, bukan? Nah, anak-anak, siapa yang ingin masuk surga?" tanya Abu Nawas kepada murid-muridnya. Saya guru," teriak mereka serempak. Tapi kali ini Ali Mustafa hanya terdiam. Ia tidak ikut berteriak seperti murid lainnya. Hal ini membuat Abu Nawas mengulang kembali pertanyaannya. "Anak-anak, siapa yang ingin masuk surga? Coba acungkan tangan," perintah Abu Nawas. Serempak murid-muridnya saling berlomba mengacungkan tangannya. Tapi anehnya, Ali Mustafa masih tampak diam saja. Ia tak ikut-ikutan mengacungkan tangan. Kemudian Abu Nawas mencoba bertanya kembali. "Anak-anak, siapa yang ingin masuk surga? Coba berdiri," perintah Abu Nawas. Semua muridnya segera berdiri, kecuali Ali Mustafa. Ia masih tetap saja dalam posisi duduk. Abu Nawas pun menjadi heran dibuatnya. Ia lalu mendatangi Ali Mustafa dan bertanya, "Ali, apa kamu tidak mau masuk surga?" tanya Abu Nawas. "Tentu saya mau dong guru," jawab Ali Mustafa. "Lalu kenapa kamu tidak ikutan berdiri seperti teman-temanmu?" tanya Abu Nawas kembali. "Lah, memang mau berangkat ke surga sekarang guru. Saya harus minta izin sama orang tua dulu," balas Ali Mustafa dengan polosnya. Mendengar itu Abu Nawas hanya terdiam 1000 bahasa. Ia tak tahu mesti berkata apa. Kisah selanjutnya. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, setiap bulan Rabiul Awal diadakan acara Maulid Nabi Muhammad. Sambil tersenyum, Baginda Raja memutar otak hendak mengerjai Abu Nawas. "Awas ya kamu Abu Nawas, kali ini kamu pasti kena," pikir sang raja. Acara Maulid Nabi pun tiba waktunya dan diselenggarakan di istana. Pada saat itu, semua pembesar negeri hadir. Para putra mahkota dari kerajaan sebelah, termasuk pula Abu Nawas, diundang untuk menghadiri acara tersebut. Dengan perintah raja, semua yang hadir di acara Maulid Nabi tersebut dipersilahkan untuk berdiri. Kemudian disirami dengan air mawar yang mendebarkan bau harum. Kecuali Abu Nawas, ia disiram dengan air kencing yang sangat bau. Setelah disiram dengan air kencing tersebut, sadarlah Abu Nawas
bahwa dirinya telah dipermalukan di depan para pembesar negeri. Ia pun memutar otak untuk membalas sang raja. Baiklah, hari ini Paduka telah memberi kuah tak sedap. Nanti aku akan membalasnya dengan isinya, pikir Abu Nawas. Sejak saat itu, Abu Nawas tidak pernah menginjakan kakinya di istana, sehingga raja pun menjadi rindu dibuatnya. Ketika raja memanggilnya ke istana, rupanya Abu Nawas tidak bersedia, dengan alasan ia sedang sakit demam di sekujur tubuhnya. Karena khawatir terjadi sesuatu dengan diri Abu Nawas, raja pun ingin menengoknya dengan ditemani beberapa petinggi kerajaan. Begitu mendengar baginda raja akan ke rumahnya, Abu Nawas yang dalam keadaan segar bugar langsung memasang aksi. Matanya terpejam, badannya tergeletak lemah lunglai di tempat tidur. Namun sebelum Abu Nawas beraksi demikian, dia telah terlebih dahulu menyuruh istrinya menyiapkan obat ajaib yang berbentuk bulatan kecil. Di antara bulatan obat ajaib itu terdapat 2 butir yang dibubuhi tinja di dalamnya. Tak berapa lama kemudian, baginda raja sudah di depan pintu rumah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, apa yang akan kau telan itu?" tanya baginda raja. "Ini yang disebut obat ajaib Paduka. Resepnya hamba peroleh lewat mimpi. Jika saya menelan 2 butir, niscaya saya akan sembuh dengan seketika," jawab Abu Nawas yang sedang terlentang di tempat tidurnya. Dan benar saja, setelah meminum 2 butir tersebut, Abu Nawas segera bangun dan terlihat segar bugar. Melihat hal itu, baginda raja pun penasaran. "Kalau begitu, aku juga mau Abu Nawas. Sini, aku minta obatnya," pinta baginda raja. "Baiklah Paduka, berbaringlah dan pejamkan mata Paduka. Paduka tidak boleh duduk, apalagi berdiri," kata Abu Nawas. Baginda raja pun menuruti perintah Abu Nawas. Begitu mata raja terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran obat ajaib yang telah dibubuhi tinja ke mulut baginda raja. Tiba-tiba saja baginda raja bangkit sambil membelalakkan matanya. "Hei Abu Nawas, engkau memberiku makan tinja ya?" tanya baginda raja. Maka Abu Nawas pun segera bersimpuh sambil memberi hormat kepada rajanya. "Wahai Paduka, dulu Paduka memberi hamba kuahnya, sekarang hamba memberi isinya. Jikalau Paduka raja tidak memberi hamba uang 1000 dinar, kejadian ini akan hamba ceritakan kepada orang-orang," ancam Abu Nawas. "Jangan Abu Nawas, jangan beritahu kepada siapapun, nanti aku akan memberimu uang 1000 dinar, timpal baginda raja. Setelah itu, raja dan semua pengikutnya kembali ke istana. Mereka menyiapkan uang sejumlah 1000 dinar untuk Abu Nawas. Demikianlah kisah kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi permasalahan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, baginda raja mengundang beberapa tokoh sufi untuk berkumpul di istananya. Tak lupa Abu Nawas juga turut serta diundang. Hal ini membuat Abu Nawas merasa heran, sebab biasanya yang diundang untuk berkumpul adalah para pejabat istana. Apalagi saat itu baginda raja sedang kedatangan rombongan tamu dari kerajaan negeri seberang. Karena penasaran, Abu Nawas pun memberanikan diri bertanya kepada baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, tidak biasa-biasanya Paduka mengundang kami para tokoh sufi. Memangnya ada masalah apa?" tanya Abu Nawas. "Saya punya satu pertanyaan. Bila ditanyakan kepada para pejabat istana, pasti jawabannya sama. Maka dari itu, saya ingin dengar pendapat kalian. Itulah kenapa saya mengumpulkan kalian di sini," jawab baginda raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun mulai mengerti alasannya. Sebab baginda raja memang seringkali lebih tertarik dengan jawaban yang unik. Siapa lagi kalau bukan dari para tokoh sufi. Kemudian baginda raja pun memulai pertanyaannya kepada tokoh sufi yang pertama. "Bagaimana perasaanmu jika aku meninggal nanti?"
Tanya Baginda Raja. Sufi pertama seketika terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Pertanyaan ini sepertinya sepele, tapi rawan jebakan. Salah-salah bisa kena hukuman. Tentu saja saya merasa kehilangan dan bersedih karena Paduka adalah raja kami, jawab Sufi pertama. Jawabanmu tak ubahnya seperti pejabat istana, tapi kalau mereka wajar menjawab demikian. Sebab mereka takut bila raja yang baru akan memecat mereka dan diganti dengan orang lain. Sedangkan kamu seringkali mengkritik kebijakan saya, bahkan terkadang menganggap saya tidak adil. Bagaimana mungkin kamu akan merasa sedih dan kehilangan? Ucapanmu tak sesuai dengan isi hatimu, ujar Baginda Raja. Maka Sufi pertama pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Melihat hal itu, para tamu yang hadir kagum dengan ketegasan Baginda Raja. Sekarang giliran Sufi yang kedua. Ia dipanggil dan ditanya Baginda Raja. Bagaimana perasaanmu jika aku meninggal nanti? Tanya Baginda Raja. Paduka memang raja yang adil dan bijaksana, tapi menurutku tak perlu ada yang disedihkan, karena pada dasarnya kita semua juga akan mati. Untuk apa menangisi kematian orang lain, sedangkan kematian kita sendiri kita belum tahu akan selamat atau tidak di akhirat kelak, jawab Sufi kedua. Jawabanmu memang benar, tapi kamu sama sekali tidak punya rasa cinta pada rajamu. Sedangkan aku sudah berusaha sekuat tenaga memimpin negeri ini dengan adil dan bijaksana. Jadi selama ini kamu lebih memikirkan dirimu sendiri, tutur Baginda Raja. Baginda Raja pun menyuruh para pengawal untuk menangkap Sufi kedua dan memasukkannya ke dalam penjara. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja membuat kagum para tamunya yang dari negeri seberang. Anda memang raja yang tegas dan bijaksana, puji salah satu tamunya. Setelah satu persatu tokoh Sufi ditanya dan kesemuanya masuk penjara, kini tibalah giliran Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, bagaimana perasaanmu jika aku meninggal nanti? Tanya Baginda Raja. Sebelum saya menjawab pertanyaan Baginda, bolehkah saya minta satu permintaan? Pinta Abu Nawas. Apa permintaanmu? Tanya Baginda Raja kembali. Kalau sekiranya jawaban saya bisa memuaskan Paduka, saya minta supaya kawan-kawan saya dibebaskan dari hukuman, jawab Abu Nawas. Baik, saya setuju. Tapi bila jawabanmu tidak membuatku puas, kamu akan dihukum 2 kali lipat lebih berat, balas Baginda Raja. Abu Nawas pun menyanggupi syarat tersebut. Jika Paduka meninggal nanti, entahlah, mungkin nanti tidak ada lagi tanah tempat saya berpijak, ucap Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja langsung tersenyum. Meski sebenarnya ia masih bingung apa maksud sebenarnya dari jawaban Abu Nawas. Sesuai kesepakatan, kawan-kawannya yang juga tokoh Sufi segera dibebaskan dan dipersilahkan pulang. Begitu juga dengan para tamu undangan, mereka dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja. Tapi ketika Abu Nawas hendak pulang, ia dicegah oleh Baginda Raja. Abu Nawas, kamu jangan pulang dulu. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun berjalan menghampirinya. Ada apa lagi Paduka? Tanya Abu Nawas. Maksud dari jawabanmu tadi sebenarnya apa sih Abu Nawas? Tanya Baginda Raja penasaran. Maksud saya, jika yang mulia nanti meninggal dunia, aku tak sanggup lagi hidup di atas bumi. Ingin rasanya aku segera menyusul Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Wah, bagus sekali. Tapi lain kali kalau sedang di tengah para tamu-tamu saya, bicaralah yang jelas supaya aku bisa paham. Jangan seperti tadi. Tidak elok rasanya kalau raja sampai jadi tontonan para tamu hanya karena tidak paham maksud pembicaraan lawan bicaranya, ujar Baginda Raja. Abu Nawas lalu diberi hadiah dan dipersilahkan pulang.
Ketika ia berjalan meninggalkan istana, ternyata kawan-kawannya juga belum pulang. Mereka setia menunggu Abu Nawas di luar gerbang istana. "Kenapa kalian masih di sini? Ayo kita pulang," ajak Abu Nawas. "Kami sengaja menunggumu, Abu Nawas, karena kami juga penasaran apa sih maksud jawabanmu itu. Jujur saja kami masih bingung menafsirkan kalimatmu," ucap salah satu kawannya. Dengan tersenyum, Abu Nawas berkata, "Ketika aku menjawab tidak ada lagi tanah tempat saya berpijak, padahal maksud jawabanku tadi adalah kalau nanti Baginda Raja meninggal dunia, kuperkirakan penggantinya akan jauh lebih rakus darinya, sehingga makin banyak tanah rakyat yang digusur, sampai-sampai kita tidak bisa berpijak lagi." Setelah mendapat penjelasan dari Abu Nawas, kawan-kawannya yang sesama tokoh sufi memuji akan kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menceritakan tentang seorang pengemis yang mendatangi rumah Abu Nawas. Pada suatu ketika, seorang pengemis mendatangi rumah Abu Nawas. Laki-laki itu meminta makanan karena menurut pengakuannya seharian perutnya belum terisi. Abu Nawas pun tengok kiri, tengok kanan seperti orang bingung. Di rumah juga belum ada makanan yang siap saji. Tapi Abu Nawas kepengin membantu pengemis itu, bukan hanya sekedar memberinya makanan. Lalu Abu Nawas bertanya kepada si pengemis, "Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan?" Pengemis itu menjawab, "Maaf Tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan, tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja." Kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Lalu apa engkau mau bekerja, sekalipun pekerjaan itu berat?" Pengemis itu menjawab, "Asalkan halal Tuan, saya bersedia." Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu menemui sahabatnya yang bernama Abu Wardah. Singkat cerita, setelah pengemis itu diberi makan, maka Abu Wardah memberi pekerjaan, yaitu mencabut rumput di pekarangan rumah. Ternyata pengemis ini merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya pun selesai. Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya untuk memberi pekerjaan yang lebih serius. Ia pun meminta pengemis itu untuk memisahkan satu ember kurma menjadi 3 bagian. Yang bagus diletakkan di keranjang pertama, sementara kurma yang sedang diletakkan di keranjang yang kedua, dan kurma yang paling jelek diletakkan di keranjang ketiga. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah untuk menanyakan kabar tentang pengemis itu. Abu Wardah pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil saat mencabut rumput di pekarangan rumahnya, sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu, Abu Wardah memberikan pekerjaan yang lebih serius kepadanya. "Lalu sekarang dia bekerja apa?" tanya Abu Nawas. Abu Wardah menjawab, "Tadi malam saya suruh untuk memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya. Tentu pekerjaannya sudah selesai," ajak Abu Wardah. Tapi apa yang terjadi? Keduanya mendapati pengemis itu sedang tidur pulas. Tugas yang diberikan pun belum dikerjakan. Dengan penuh tanya, Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu. "Hei, bangun! Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaanmu yang sangat mudah itu?" tanya Abu Wardah. Pengemis itu menjawab, "Maaf Tuan, kalau hanya memindahkan kurma, sesungguhnya itu pekerjaan mudah. Yang sulit bagi saya adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, mana kurma yang jelek, dan mana kurma yang sedang, karena saya tidak diberitahu sebelumnya." Mendengar jawaban tersebut, Abu Wardah pun menepuk jidatnya. "Sungguh itu tak terpikirkan olehku.
Sementara Abu Nawas yang melihat kejadian itu pun hanya bisa tersenyum. Ia pun geleng-geleng kepala karena sahabatnya itu hanya bisa memberikan tugas saja, tapi tidak mengajarinya dengan baik cara melakukannya. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.